Selamat pagi Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Austaziatu, nama budaya dan salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2026 dalam rangka pendampingan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan pasar modal Indonesia dan pemenuhan peningkatan Freeport. Public Expose Live ini juga dimaksudkan untuk mempertemukan perusahaan tercatat dengan investor. Perkenalkan, saya David Son Oval dari ADX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Bank Mestika Dharma Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan BBMD. Bapak dan Ibu, PT Bank Mestika Dharma Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 8 Juli 2013. PT Bank Mestika Dharma Tbk bergerak di subsektor perbankan sehingga perseroan masuk ke dalam sektor keuangan. Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Semua kisah bermula dari niat tulus pada tahun 1955 yang menumbuhkan harapan di Kota Medan melalui pendirian Bank Mestika. Kami berkembang seiring waktu, mengakar dalam kepercayaan, terhempas badai krisis, tapi tak pernah patah. Sebab kami percaya, setia bukan janji, tapi tindakan yang diulang tanpa henti. Komitmen, kompetensi, kerjasama, keterbukaan, dan kejujuran adalah 5 genggaman prinsip yang menguatkan hubungan kami dengan masyarakat. Langkah kami meluas ke dalam kehidupan setiap nasabah yang mempercayakan impiannya kepada kami. Dari awal yang sederhana dengan antrian panjang, kini layanan kami dapat diakses dengan mudah. Namun, satu hal yang tetap sama, dedikasi kami untuk melayani. Di sepanjang perjalanan kami, kepercayaan tidak hanya datang dari nasabah, tetapi juga dari berbagai penghargaan yang mengingatkan kami bahwa setiap dedikasi berarti. Pengakuan dari berbagai lembaga lain mencerminkan kerja keras seluruh insan Bank Mestika. Kami percaya bahwa setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Bersama, kita tumbuh dan membentuk masa depan. Kami bukan sekedar angka di laporan keuangan. Kami adalah kisah hidup di setiap sudut kota, di setiap senyuman nasabah, dan di setiap mimpi yang sedang tumbuh. Bank Mestika, melangkah bersama, membangun masa depan. Baik Bapak Ibu, kita baru sama-sama saksikan video company profile PT Bank Mestika Dharma Tbk. Dan perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2026 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen dari perseroan. Saya akan coba perkenalkan satu persatu. Yang pertama kita akan coba sapa Bapak Soeharto Kurniawan yang merupakan Corporate Secretary PT Bank Mestika Dharma Tbk. Pak Soeharto, selamat pagi. Selamat pagi Pak David. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Andi, Direktur Kepatuhan PT Bank Mestika Dharma Tbk. Selamat pagi Pak Andi. Ya, selamat pagi Pak David. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak. Baik Bapak dan Ibu, selama acara berlangsung jika ada pertanyaan kami persilakan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan. Kepada Bapak-Bapak dari perseroan kami persilakan waktu dan tempat. Baik Pak David, terima kasih untuk waktu yang berharganya. Perkenalkan, saya Soeharto Kurniawan, Corporate Secretary Bank Mestika Dharma. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia untuk semua.
Baik Pak, kita akan sharing mengenai Bank Mustika. Bank Mustika Dharma Tbk atau lebih dikenal dengan nama Bank Mustika didirikan pada tahun 1955, merupakan bank swasta nasional yang berkantor pusat di Kota Medan dan telah tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Saat ini usia kami 71 tahun. Selama lebih dari 7 dekade perjalanan usaha, Bank Mustika telah bertumbuh dan berkembang menjadi lembaga jasa keuangan yang tangguh, terpercaya dan berkomitmen tinggi terhadap pelayanan bagi para nasabah dengan produk dan layanan yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan bisnis semua nasabah-nasabah kami. Kami memiliki tagline "Melangkah Bersama Membangun Masa Depan", merupakan tagline yang menggambarkan visi pelayanan Bank Mustika yang dapat dijadikan sebagai bank terpercaya untuk membantu dan mendampingi para nasabahnya untuk mengembangkan bisnis dan pencapaian masa depan. Oke, kemudian Pak, selanjutnya, selama 7 dekade ini sudah banyak sekali lika-liku perjalanan bisnis dan pertumbuhan usaha yang kami hadapi, Pak. Jadi lebih kurang pada tahun 1960, 5 tahun sejak kami berdiri, Bank Mustika itu memiliki kantor cabang pertama di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 1993, kami membuka kantor cabang pertama yang ada di Jakarta, Jakarta Biak, Pak, daerah Pecenongan. Kemudian setahun kemudian kita memiliki fasilitas STM sebagai fasilitas e-channel Bank Mustika. Lalu pada tahun 1995, kami memperoleh izin sebagai bank devisa. Kemudian pada tahun 1997, 1998 kami bisa survive melewati krisis ekonomi yang saat itu melanda dunia, Pak, termasuk Indonesia. 15 tahun sejak krisis sampai dengan tahun 2012, kami mengalami banyak pertumbuhan, di mana kami bisa membangun 11 kantor cabang, 44 kantor cabang pembantu, 6 kantor kas, serta 67 unit ATM layanan kepada nasabah. Terus berkembang, 1 tahun kemudian, kami melantai di Bursa Efek, Pak, melakukan penawaran umum perdana saham ke publik dengan kode BPMD. Kemudian pada tahun 2014, kami memiliki 2 kantor lagi di Kota Medan, dan 1 kantor di Jakarta. Kemudian, Pak, slide berikutnya lagi. Baik, Pak. Selama beberapa tahun kemudian, kita bisa juga membangun lagi beberapa kantor di daerah Bagan Batu, Pak, di daerah terpencil, di daerah Sumatera Utara, dan 1 kantor kas di Kota Pinang, Pak, Sumatera Utara, perbatasan dengan Provinsi Riau. Tahun lalu, di 2024, Pak, kami juga mendirikan 1 kantor cabang di daerah Lampung, dan kita juga resmi memiliki 1 mobil layanan kas yang melayani beberapa keperluan masyarakat yang belum terjangkau oleh kantor kami, Pak. Dan terakhir, di akhir tahun 2025, kami membuka kantor baru lagi di Kota Semarang, Jawa Tengah, Pak. Yang lebih menarik lagi, di akhir tahun 2025, kami meningkatkan layanan digital kepada para nasabah dengan membuat aplikasi mobile banking yang bernama Main, Pak. Itu produk digital banking yang benar-benar kita bangun dari internal Bank Mustika. Baik, kemudian, Pak, demikian milestone yang sudah bisa kami jelaskan secara singkat, Pak, untuk 7 dekade yang bisa kita lalui ini. Untuk slide berikutnya lagi, Pak, mohon izin bantuannya. Baik, sebagai fondasi organisasi, kami memiliki ruh, Pak, berupa visi, misi, dan nilai. Visi kami adalah menjadi bank kelompok modal inti 2 atau KBMI 2 sebelum akhir tahun 2028 yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengutamakan profesionalisme perbankan dan berdasarkan prinsip keuangan berkelanjutan. Saat ini modal kami ada di posisi 5,4 triliun.
Jadi lebih kurang kami masih memiliki 2,5 tahun untuk mengejar kekurangan tersebut. Dan direksi beserta jajaran komisaris memiliki komitmen kuat untuk dapat memenuhi kebutuhan modal untuk bisa naik kelas menjadi KBMI 2, Pak. Misi kami yang pertama adalah mengembangkan sinergi dan nilai tambah dengan para pemangku kepentingan. Yang kedua, memberikan pelayanan jasa perbankan yang profesional dan berbasis teknologi dengan prinsip manajemen risiko yang baik, penuh kehati-hatian sesuai prinsip GCG, dan berdasarkan prinsip keuangan berkelanjutan. Dan yang terakhir, misi kami adalah meningkatkan citra bank dengan mengembangkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi. Selain visi misi sebagai fondasi organisasi, kami juga memiliki nilai-nilai, yaitu 5K. Yang pertama, komitmen, kerjasama, kejujuran, kompetensi, dan keterbukaan. Slide berikutnya. Bersama ini kami perkenalkan jajaran komisaris Bank Mestika, Pak. Di sini ada 3 orang komisaris kami. Yang pertama adalah Bapak Garito Heru. Beliau Presiden Komisaris Independen Bank Mestika, Pak. Latar belakang beliau adalah bankers selama lebih kurang 32 tahun di Bank Indonesia dan selama 1 periode di Perum Peruri. Kemudian ada Pak Indra Halim, beliau komisaris Bank Mestika dengan pengalaman mengelola perusahaan ini selama lebih dari 50 tahun, Pak, sejak tahun 70-an. Kemudian Pak Katio, komisaris independen Bank Mestika, background beliau adalah pemeriksa di BPKP. Berikutnya, saya akan memperkenalkan jajaran direksi Bank Mestika. Kami memiliki 5 orang direksi, Pak. Di sini ksatria kami ini terdiri dari Presiden Direktur Pak Ahmad Suherman Sasmita. Beliau sudah menjadi direksi Bank Mestika untuk lebih kurang 3 periode. Kemudian Pak Hendra Halim, beliau Wakil Presiden Direktur, beliau adalah wakil dari pemilik PSB Bank Mestika. Beliau memiliki pengalaman mengelola perbankan sejak tahun 78 atau lebih kurang lebih dari 48 tahun, Pak. Kemudian di sini Pak Andi, Pak, bersama kita bersama, beliau adalah direktur kepatuhan kami. Pak Andi juga sudah lebih dari 4 periode mengelola Bank Mestika, Pak, sebagai direktur. Kemudian ada Pak Harun Ansari, Pak. Beliau direktur operasional kami. Beliau juga orang lama Bank Mestika, Pak. Sudah lebih dari 30 tahun ada di Bank Mestika. Dan yang terakhir adalah Pak Yusri Hadi, Pak. Beliau adalah direktur umum dengan pengalaman lebih dari 32 tahun di Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, Pak. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jumlah kantor layanan kami, Pak. Jadi selama 7 dekade ini, kami telah memiliki 67 kantor. 1 kantor pusat operasional yang ada di Kota Medan, kemudian 14 cabang kami, Pak, yang ada di 9 provinsi. Sumatera Utara, Riau, Padang, Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Kemudian kami juga memiliki 39 kantor cabang pembantu dan 13 unit kantor cabang pembantu pelayanan kas. Untuk meningkatkan layanan, kami juga memiliki 54 unit mesin tarik tunai dan setor tunai atau CRM yang terkoneksi dengan jaringan ATM bersama. Kemudian Pak, slide berikutnya lagi. Seperti perbankan pada umumnya, kami memiliki produk-produk untuk memberikan layanan pada para nasabah, Pak. Di sini kami memiliki produk penghimpunan dana atau funding berupa giro, tabungan, dan deposito. Dan termasuk juga kami memiliki tabungan pelajar, Pak, simpanan pelajar dan tabunganku, Pak. Kemudian untuk melayani kebutuhan usaha para nasabah atau masyarakat, kami memiliki produk lending berupa kredit konsumsi, kredit modal kerja, kredit investasi, dan bank garansi, Pak. Lain-lainnya jasa layanan, Pak, berupa yang tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki mobile banking main by Bank Mestika, kita juga memiliki internet dan SMS banking, virtual account, safe deposit box, money changer, telegraphic transfer,
layanan payroll, pembayaran pajak impor, ekspor impor, pembayaran tagihan, pembayaran pajak online, dan partner distribusi asuransi. Slide berikutnya lagi. Lebih kurang selama 10 tahun ini kami mendapatkan perhatian besar dari insan yang ada di dunia perbankan, Pak, terutama media, Pak. Di sini beberapa pihak memberikan penghargaan kepada kami, Pak. Di tahun 2025 ini lebih kurang ada 4 penghargaan yang kami terima. Pertama itu top 50 perusahaan publik dengan kapitalisasi menengah teratas. Kami mendapatkan penghargaan dari Institute for Corporate Directorship, Pak, atau IICD pada tahun 2025. Kemudian mendapat penghargaan dari Infobank Group sebagai The Excellence Performance Bank KBMI 1, Pak, kategori aset 10 sampai dengan kategori aset 10 sampai dengan 25 triliun rupiah, Pak. Kemudian penghargaan 30 tahun Infobank Award, The Excellence Performance Bank in 10 Consensus Peers 2015 sampai dengan 2024, 10 tahun berturut-turut, Pak. Kemudian juga penghargaan kepada direksi kami, Pak. Di sini penghargaan sebagai top 100 CEO 2025 dari Infobank Media Group kepada Presiden Direktur Bank Mustika, Pak Ahmad Kartasasmita, Pak. Kemudian slide berikutnya lagi. Berikut ini saya akan menjelaskan highlight keuangan Bank Mustika tahun 2025. Jika kita memperhatikan tabel berikut ini, bisa dilihat bahwa secara fundamental, kinerja Bank Mustika di tahun 2025 secara umum menunjukkan kondisi yang baik, Pak, di mana baik dari sisi aset, kredit, dana masyarakat, dan modal menunjukkan tren yang bertumbuh, Pak. Selama 5 tahun belakangan ini, PSP dan direksi beserta komisaris memiliki komitmen kuat untuk terus bertumbuh, Pak, untuk naik kelas menjadi KBMI 2. Saat ini kita memiliki modal lebih kurang 5,45 triliun atau lebih kurang sekitar 550 miliar untuk bisa naik kelas ke KBMI 2. Secara efisiensi, di antara rata-rata perbankan, Pak, khususnya Bank KBMI 1, kami memiliki kondisi efisiensi yang sangat baik. Di sini kita memiliki BOPO lebih kurang 69,42% di tahun 2025. Jika kita bandingkan dengan rata-rata industri perbankan, khususnya di KBMI 1, rata-rata rekan-rekan kami ini memiliki BOPO di range antara 83 sampai dengan 95%. Jadi kondisi efisiensi kami dalam tahun yang lalu itu menunjukkan kinerja yang sangat baik, Pak. Tingkat kesehatan kredit kita pun sangat baik. Kami memiliki NPL lebih kurang 1,56%, masih jauh di bawah ketentuan yang sebesar 5%, Pak. Tantangan tahun lalu itu cukup berat. Kita ketahui bersama bahwa kondisi global sangat tertekan. Kita lihat Amerika melakukan langkah-langkah perdagangan yang sangat mengganggu dunia, Pak. Ditambah lagi juga terakhir ada konflik di Timur Tengah. Kondisi ini menekan kondisi Indonesia juga sehingga beberapa kos meningkat, Pak. Jadi untuk 2025 ini di samping beberapa pertumbuhan yang kita catatkan, kita juga mengalami tekanan di sisi profit yang kita dapatkan, di mana kita mengalami koreksi profit, Pak, penurunan lebih kurang sekitar 80 miliar penurunan, di mana di 2024 kita berhasil membukukan laba bersih sebesar 403 miliar, dan di tahun lalu itu kita mendapatkan lebih kurang 320 miliar, Pak. Jadi kami mengalami tekanan lebih kurang 80 miliar. Ini disebabkan oleh peningkatan perebutan DPK, Pak. Jadi cost of fund kami agak sedikit meningkat di sana. Demikian, tapi secara overall kami membukukan kondisi yang baik. Kemudian selanjutnya, kami juga melakukan perhatian terhadap lingkungan kami, Pak. Kami melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ada beberapa sektor yang kami masuki, yaitu sektor kesehatan, sektor lingkungan hidup, sektor pendidikan, dan sektor sosial kemasyarakatan. Selama tahun 2025, kami melaksanakan lebih dari 50 kegiatan CSR yang dilakukan oleh kantor pusat dan beberapa kantor cabang kami yang ada, Pak, saat ini, Pak. Selanjutnya lagi,
Selain CSR, kami juga melakukan program literasi, Pak. Kami coba melakukan beberapa aktivitas di tahun 2025. Lebih kurang ada 12 kegiatan literasi yang kami lakukan untuk masyarakat, pelajar, dan mahasiswa. Lebih kurang ada 1.588 orang, Pak, yang bisa kita rangkul tahun lalu untuk diberikan literasi keuangan. Selanjutnya, demikian sharing dari kami, Pak. Pada kesempatan yang berharga ini, untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pak David selaku moderator. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Perseroan atas pemaparan yang telah diberikan. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kami telah melihat ada beberapa pertanyaan masuk. Nah, kita akan coba bacakan satu persatu ini. Yang pertama pertanyaan datang dari rekan-rekan wartawan dari iPod News ini Bapak Ibu. Dengan nama Aditya Himawan. Ini terkait juga dengan perkembangan terkini ketika Bank Indonesia secara mendadak dalam RDG mingguan kembali menaikkan suku bunga acuan ini. Pertanyaannya adalah BI sudah menaikkan suku bunga 75 basis point selama 2026. Apakah ini akan menekan kinerja penyaluran kredit dan perolehan laba bersih perseroan di sepanjang 2026? Apa strategi perseroan untuk mengantisipasi hal ini? Silakan Pak Soeharto atau Pak Andi yang akan menjawab. Oke, mohon izin Pak Andi, saya coba sharing Pak ya pada pertanyaan ini Pak. Baik, terima kasih Pak David. Keputusan BI menaikkan suku bunga adalah langkah penyesuaian yang diukur demi stabilitas makroekonomi Indonesia Pak. Dan kita memahami itu semua. Dalam kondisi ini kami akan coba fokus mengoptimalkan penghimpunan dana murah Pak atau KASA untuk menjaga efisiensi biaya dana sehingga tingkat NIM dapat kita pertahankan dan kita kelola dengan baik sehingga kita tidak serta-merta secara cepat memberikan pemberian pembiayaan dengan suku bunga yang juga tinggi Pak. Tentunya Pak, kita akan terus memperhatikan perkembangan gitu Pak ya, terkait perkembangan suku bunga kredit, kami akan melakukan penyesuaian secara bertahap Pak. Seperti yang tadi disampaikan, kita juga akan terus fokus meningkatkan KASA Pak. Jadi penyesuaian akan kita lihat secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kemampuan membayar dari calon debitur kita Pak, agar tidak mengganggu kualitas aset Bank Mustika dan terus menjaga pertumbuhan bisnis nasabah terus bertumbuh Pak. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, ada tambahan pertanyaan Pak dari Aditya Himawan ini dari iPod Baik. News. Pertanyaan adalah berapa target pertumbuhan kredit, DPK, dan laba bersih untuk full year 2026 dibandingkan dengan 2025? Apakah tren kenaikan BI rate akan membuat perseroan merevisi proyeksi pertumbuhan di 2026? Baik Pak, terima kasih. Untuk 2026 ini kami memiliki target Pak pertumbuhan kredit dengan DPK yang bisa dibilang tuh nggak jauh berbeda. Kita memiliki visi bahwa kredit dan DPK kita itu di akhir 2026 akan bisa menembus di angka 11,766 triliun Pak. Untuk kredit lebih kurang kita harus tumbuh 6%. Dan untuk DPK kita harus tumbuh lebih kurang 7% Pak. Tapi nanti kita harapkan di akhir tahun kita memiliki kredit dan DPK yang sama besar di angka 11,766 triliun rupiah Pak. Demikian. Baik, jawaban tadi untuk Aditya Himawan. Bapak-bapak, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada William Adriel, terima kasih juga sudah bergabung. Ini dari investor pasar modal Pak. Menanyakan berapa target KASA dan NIM perseroan setelah BI menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Baik. Sangat menarik sekali nih Pak. Baru kemarin naik kita langsung ditanya NIM-nya Pak. Respon perseroan seperti apa Pak? Ya, siap. Kami intinya gini Pak, bicara kenaikan BI rate itu yang cukup signifikan selama lebih kurang 2 minggu ini, lebih kurang 0,75 Pak ya. Otomatis terus terang kami memperhatikan kita nampaknya akan tetap menjaga NIM kami Pak gitu. Tapi juga kita akan tetap mengelola suku bunga kredit Pak
kami akan fokus lebih dalam lagi untuk memperbesar raihan kasa kami, Pak. Gitu, Pak. NIM tetap kita jaga di angka 4,5 sampai 5%. Ya, Pak Andi, ya. Mohon dikoreksi Pak Andi kalau saya agak sedikit kurang tepat. Dan around kasa kita tuh kita jaga di angka 50%, Pak. Gitu, Pak. Lebih kurang demikian. Baik, jawaban untuk penanya kedua ada William Atrial. Terima kasih juga sudah bergabung. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini terkait juga dengan KBMI nih, Pak. OJK berencana menghapus kategori KBMI 1 yang berarti batas minimal modal inti bank umum akan terisi menjadi 6 triliun rupiah. Saat ini posisi modal inti Bank Mustika masih berada di kategori KBM 1, Pak. Nah, bagaimana strategi dari manajemen untuk memenuhi modal tambahan agar bisa segera naik ke kelas ke KBMI 2? Siap, baik. Baik, Pak. Jadi sebelum wacana KBMI itu cukup kencang, Pak, ya, di akhir tahun lalu oleh Otoritas Jasa Keuangan sampaikan kepada kami, teman-teman di Bank KBMI 1, sebenarnya Pak Andi dan direksi ini memiliki visi, Pak, di tahun 2023 bahwa kami ini harus naik kelas, Pak, ke KBMI 2, Pak. Jadi di tahun 2003 itu kami membuat Pak corporate plan bahwa untuk periode 2024 sampai dengan akhir 2028 kami itu akan dapat bisa naik kelas, Pak. Posisi kami ini sejak 2 tahun corporate plan itu kita buat, Pak, posisi profit kami itu sangat baik, tren bertumbuh dan ekuitas kami bisa membukukan di angka 5,45 triliun rupiah. Jadi lebih kurang masih kurang 550 miliar. Kemarin Pak Andi saat RUPS juga sempat discuss bahwa di tahun ini kita optimis bisa membukukan net profit di angka 400 ya. Jadi kayaknya untuk 2 tahun ke depan kita bisa sangat optimis, Pak, mencapai naik kelas ke KBMI 2, Pak. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pak, tidak menyebutkan nama tapi dari investor. Ini kembali berkaitan dengan kebijakan dari Bank Indonesia yang mendadak menaikkan suku bunga acuan, Pak. Apakah dari perseroan akan segera menaikkan suku bunga kredit juga atau lebih wait and see terlebih dahulu? Dan bagaimana perseroan mengantisipasi penyusutan net interest margin atau NIM akibat potensi kenaikan dari biaya dana atau cost of fund? Baik, Pak. Intinya kita jaga kestabilan, Pak, untuk menjaga kenaikan DP cost of fund tadi yang secara mendadak meningkat itu, ya kita harus lebih cepat lagi untuk memperbesar porsi kasa kami, Pak. Gitu. Jangka menengah lebih kurang 3 bulan 6 bulan ke depan mungkin juga kita akan menyesuaikan, Pak, tapi juga kita lihat kondisi, Pak. Nah, saya yakin juga masyarakat juga akan lebih memahami jika kenaikan terjadi. Saya sangat yakin semua nasabah kredit kami juga sudah bersiap-siap ke arah sana, Pak. Namun demikian juga kenaikan juga kita sesuaikan dengan kondisi kesehatan usaha masing-masing nasabah. Mungkin resiko penekanan NIM akan terjadi semua perbankan, Pak, dan itu kita coba maklumi, Pak. Tapi akan kita kelola, Pak. Fokus naik kelas dengan meningkatkan profit organik kita tetap jaga, namun juga kesehatan nasabah, pertumbuhan bisnis juga nggak akan kita tinggalkan, Pak. Demikian, Pak. Baik, dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan terkait dengan kasus kebocoran data nih, Pak. Ini juga tidak menyebutkan nama, lebih ke arah investor. Di mana kasus kebocoran data dan serangan cyber katanya marak menargetkan institusi finansial dan perbankan akhir-akhir ini. Nah, bagaimana perseroan menjamin keamanan data nasabah? Kemudian apakah perseroan mengalokasikan senilai anggaran tertentu tidak untuk memperkuat sistem perlindungan cyber? Silakan, Bapak-bapak. Baik. Mungkin saya tambahkan lagi untuk poin keamanan cyber ini, Pak. Jadi Bank Mustika setiap tahunnya memiliki program keamanan data nasabah, Pak, dan terus konsisten untuk meningkatkan keamanan sistem cyber kami, Pak, seperti bank umumnya, Pak, seperti itu. Itu adalah prioritas tinggi dan harga mati bagi Bank Mustika, Pak. Kami terus mengadopsi teknologi enkripsi dan sistem proteksi cyber terkini yang sesuai dengan standar regulasi OJK dan Bank Indonesia, Pak, selaku regulator.
Kami juga melakukan audit keselamatan sistem informasi secara berkala Pak oleh pihak ketiga yang independen. Mengenai nilai investasi ini menarik Pak gitu. Lebih kurang tidak kecil Pak gitu, tapi masih tetap bisa kita kelola dana biaya-biaya tersebut Pak. Kami mengalokasikan anggaran setiap tahunnya untuk IT yang proporsional Pak dengan perkembangan usaha kami Pak. Dengan kita rencanakan dengan baik dalam RRBB kita mengenai kebutuhan dan biaya-biayanya Pak. Tujuannya adalah memastikan benteng pertahanan digital Bank Mesika selalu siap menangani potensi risiko dan perkembangan usaha terbaru, Pak. Demikian. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini para investor cukup antusias ini, tapi lagi-lagi tidak menyebutkan namanya, lebih kepada investor ini. Berdasarkan data terkini terkait porsi saham publik atau free float, Bank Mestika masih berada di level 9,07%, sementara aturan baru dari Bursa Efek Indonesia mewajibkan batas minimumnya di 5%, Bapak Ibu. Aksi korupsi apa yang direncanakan oleh perseroan untuk memenuhi kekurangan tersebut? Baik, terima kasih Pak David. Ini sangat menarik Pak ya. Ini banyak dihadapi oleh perusahaan publik Pak, lebih dari 200 gitu. Dan kami bersama 23 bank lainnya yang juga berstatus publik juga memiliki PR yang sama Pak. Bank Mestika memiliki komitmen yang sangat besar Pak dan penuh untuk mematuhi peraturan free float ini Pak yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK mengenai penyesuaian porsi saham publik Pak menjadi 15%. Saat ini seperti yang tadi Pak David sampaikan, kami memiliki rasio free float sebesar 9,07% Pak. Direksi dan PSP sedang mengkaji secara mendalam Pak opsi-opsi strategi terbaik yang bisa kita lakukan, baik melalui skema memesan efek terlebih dahulu atau right issue Pak. Tapi semua ini masih dipertimbangkan Pak ya. Kita lihat mana potensi yang terbaik buat perusahaan Pak. Kemudian juga kita mencoba menjual saham yang kita miliki Pak kepada publik secara retail Pak, bekerjasama dengan sebuah sekuritas. Intinya Pak, prioritas utama Bank Mestika adalah memilih skema yang optimal Pak bagi pertumbuhan bisnis kami, serta memberikan nilai tambah maksimal bagi seluruh pemegang saham dan kami patuh pada setiap peraturan otoritas Pak. Demikian Pak. Baik, lanjutan dari pertanyaan ini ada sebenarnya Pak Suparto, apakah bentuk jalur right issue, private penempatan atau divestasi dari pemegang saham pengendali juga akan menjadi salah satu pilihan dari perseroan? Baik, Pak David, luar biasa ini Pak David pertanyaannya. Ya Pak, intinya Pak, kami akan memenuhi peraturan yang otoritas buat Pak gitu ya. Mengenai opsinya, direksi dan komisaris beserta PSP Pak sedang mempertimbangkan Pak opsi-opsi yang terbaik bagi semua pihak Pak. Demikian Pak. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Tampaknya ini merupakan pertanyaan terakhir, waktu kita juga terbatas. Ini mungkin pertanyaan dari sisi keseluruhan ini Pak. Apa fokus utama pengembangan bisnis Bank Mestika untuk sisa tahun ini guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis bank, dan juga sektor bisnis apa saja yang jadi motor penggerak utama pertumbuhan penyaluran kredit Bank Mestika di sepanjang tahun lalu? Artinya target tahun ini Pak dan review pencapaian di tahun 2025? Ya, baik Pak. Kita sudah jalan 6 bulan Pak lebih kurang di tahun 2025 ini, dan kami masih memiliki waktu setengahnya lagi untuk bisa menutup kinerja yang baik Pak ya. Jadi kalau berdasarkan hasil rapat terakhir, fokus utama perusahaan adalah mempercepat penyaluran kredit pada sektor potensial Pak. Kemudian meningkatkan penghimpunan dana murah kasa seperti yang tadi beberapa kali saya sebutkan melalui layanan digital yang kami miliki Pak, Mind by Bank Mestika. Kemudian menjaga efisiensi biaya personal Pak. Kita akan jaga baik rasio BOPO ini, kita perhatikan juga aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan Pak. Kami optimis seluruh target yang kami buat di dalam RBB dapat tercapai dengan baik Pak.
dengan didukung oleh pelaksanaan tata kelola yang kuat. Adapun motor penggerak Pak ya, Iya, kami memiliki beberapa sektor bisnis yang baik Pak, yaitu di perkebunan. Kami ada pembiayaan di sektor sawit Pak, kemudian perdagangan, industri pengolahan, dan sektor-sektor yang terkait dengan rantai pasok lokal Pak. Selain itu juga kami memiliki keyakinan, kami melihat bahwa pertumbuhan yang positif pada portfolio kredit konsumsi juga dan komersial menjadi kekuatan kami Pak, yang akan terus kita jalankan di tahun ini Pak sampai dengan akhir tahun nanti Pak. Demikian. baik. Untuk melanjutkan dari pertanyaan tadi Pak, pertanyaan selanjutnya adalah ada rencana pembukaan cabang baru tidak Pak di 2026? Baik Pak. Kami coba akan meningkatkan layanan digital kami Pak. Kami akhir tahun kemarin sudah memiliki mobile banking main dan beberapa layanan digital. Kami akan coba merangkul masyarakat lebih banyak lagi Pak ke daerah-daerah lain dengan lebih mempromosikan dan menjual aplikasi mobile banking main kami Pak kepada masyarakat. Jadi kami dalam waktu dekat ini belum mempertimbangkan untuk memiliki kantor baru di luar Kota Medan Pak. Untuk Kota Medan lebih meningkatkan lagi layanan, kami akan membuka satu kantor Pak di Kota Medan, yaitu di daerah kantor Sunggal Pak, di wilayah timur Kota Medan Pak. Demikian. Baik Pak Suharto, waktu kita cukup terbatas Pak dan Pak Andi, dan tampaknya pertanyaan tadi mengakhiri dari sesi tanya jawab untuk kali ini. Dan baik, terima kasih Bapak Ibu dan manajemen. Demikian sesi tanya jawab Public Expose PT Bank Mestika Dharma Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank Mestika Dharma Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Andi, Direktur Kepatuhan PT Bank Mestika Dharma Tbk, untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kami persilakan. Baik Pak, terima kasih Pak David atas kesempatan itu. Sangat terhati Pak pertemuan ini dan membuka kita untuk satu peluang kesempatan untuk melakukan inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh Bank Mestika ke depannya. Saya Andi, Direktur Kepatuhan PT Bank Mestika Dharma Tbk, ingin menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk terus berinovasi dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Kami percaya dengan strategi yang tepat dan tata kelola yang kuat, kami dapat terus memberikan nilai tambah terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda kepada PT Bank Mestika Dharma Tbk. Sekali terima kasih kepada para panelis dan Pak David juga. Semoga pertemuan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dari Perseroan atas closing statement yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Mestika Dharma Tbk, mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari Perseroan. Terima kasih Pak David untuk kesempatan ini. Ya, sebagai informasi terakhir Bapak Ibu, tayangan Public Expose PT Bank Mestika Dharma Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu manajemen dari PT Bank Mestika Dharma Tbk dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa di acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.